So, di video kali ini gue bakal jawabin pertanyaan kalian yang dari kemarin tuh banyak yang nanyain gitu. Mau dari YouTube atau dari TikTok atau dari Instagram. Nah, di video ini gue bakal jawabin nih satu-satu pertanyaan yang kalian kasih ke gue. Dan semoga menjawab. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Bang, badan gue kurus. Bisa nggak sih jadi kekat pakai kalistenik aja? Jawabannya bisa banget. Gue juga punya badan gini selama ini cuma main kalistenik gitu. Kalau lu masih kurus, pengen badannya bagus, pakai kalistenik aja yang minim equipment atau minim alat, jawabannya bisa banget. Yang penting lu bisa konsisten, lu bikin program yang terstruktur, lu disiplin sama program lu. Jadi jawabannya sangat bisa. Selain itu, lu juga harus ngatur pola makan. Kalau lu mulai dari kurus, otomatis lu harus bulking atau surplus kalori, yang dimana lu harus makan protein yang cukup, makan karbohidrat yang cukup, lemak yang cukup, supaya kalori yang masuk ke tubuh lu itu lebih banyak daripada kalori yang dipakai buat olahraga atau buat aktivitas keseharian. Pertanyaan kedua, kalau gue nggak punya alat sama sekali, masih bisa latihan atau enggak? Jawabannya sama, 100% masih bisa. Apalagi kalau lu latihannya itu kalistenik, yang dimana ya lu pakai berat badan tubuh lu aja gitu. Lu nggak perlu banyak equipment dari eksternal, nggak perlu external loaded gitu, nggak perlu external weight gitu. Jadi cuma mengandalkan berat badan tubuh itu sangat-sangat bisa. Apalagi di kalistenik, hampir semua gerakan kalistenik ya pakai beban tubuh kita sendiri gitu. Paling kalau kita misal butuh equipment ya paling paralet atau resisten band, tiang pull up, tiang dips atau dips bar. Paling cuma 4 yang bener-bener wajib kalau lu latihannya kalistenik. Kayak misal lu pengen ngelatih shoulder di kalistenik, lu bisa pakai pike push up. Lu pengen ngelatih bicep, lu bisa chin up atau pelikan curl. Lu pengen ngelatih dada, bisa pakai dips, bisa pakai regular push up yang nggak pakai alat. Dan masih banyak yang lainnya. Lu pengen latihan tricep, lu bisa diamond push up, lu bisa bodyweight skull crusher dan lain-lain. Jadi tanpa alat bisa banget. Pertanyaan ketiga, Bang, gue bingung harus mulai dari mana. Banyak banget jenis latihan. Oke, gue jawab di sini. Yang paling penting itu ketika lu latihan beban ataupun latihan kalistenik, yang paling awal harus lu bangun adalah habit atau kebiasaan. Jadi ya mulai aja dari gerakan-gerakan simple kayak push up, pull up, plank atau hollow body hold. Jadi mulai aja pakai gerakan-gerakan yang nggak pakai alat, gampang dilakuin. Jadi nggak usah bingung mau mulai dari mana. Mulai aja dulu, mulai dari push up di wastafel atau push up di kamar. Yang penting lu gerak dulu nih. Karena kalau nggak dipicu pakai gerakan-gerakan pertama ketika lu pengen konsisten olahraga, ya kalau lu mulainya nggak olahraga dulu ya gimana? Jadi ya intinya lu harus mulai aja dulu gitu, gak usah mikirin program yang terlalu ribet, gak usah mikirin mesocycle yang terlalu ribet, gak usah mikirin gimana caranya ngatur pola makan yang ribet-ribet. Jadi kalau lu mau mulai, ya mulai aja dulu, gerak aja dulu, push up, plank, regular pull up, hollow body hold. Jadi sesimpel itu, bangun dulu kebiasaannya. Kalau lu udah bisa konsisten, udah bisa disiplin, nah seiring berjalannya waktu, lu kan juga belajar nih. Lu bisa belajar bikin program, bisa belajar ngatur pola makan, ngatur pola istirahat atau recovery. Jadi mulai aja dulu pakai gerakan-gerakan yang mudah, nggak usah mikirin hal-hal yang terlalu ribet. Tapi kalau misal lu pengen belajar teorinya dulu nih sebelum lu mulai, nggak masalah, tapi dibarengi sama geraknya gitu. Pertanyaan keempat, ini juga pertanyaan yang sangat sering gue terima. Latihan harus setiap hari nggak? Setiap hari boleh latihan nggak? Boleh nggak bang latihan setiap hari? Jawabannya bisa boleh, bisa enggak. Tapi gue prefer yang nggak boleh setiap hari. Kenapa? Karena kalau setiap hari nih, seminggu 7 kali latihan, lu latihan terus-terusan nggak ada recovery, mati. Kecuali lu atlet profesional, nutrisi di support, kesehatan di support,
equipment komplit, mungkin kalau mau tanding nggak masalah, atau mungkin juga jadi masalah karena gue juga belum pernah tanding ya, gue nggak tahu juga. Tapi yang gue amati dari orang-orang atlet profesional pun mereka tetap ada yang namanya rest day gitu atau day off. Tujuannya ya buat recovery supaya performa bisa naik lagi, performa bisa makin stabil, hasil juga makin optimal. Jadi mau lu pemula, mau lu udah pro ya, kalau latihan olahraga, kalau dari gue pribadi, gue prefer jangan yang setiap hari. Jadi tetap dikasih rest day gitu, 1 sampai 2 hari. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih suka minimal 2 hari karena di badan gue lebih merasa lebih optimal recovery-nya gitu. Yang penting jangan nyerah di minggu kedua atau jangan nyerah 1 bulan pertama. Mungkin segitu dulu aja pertanyaan yang gue jawab di video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan lain atau mungkin pengen pembahasan lain, kalian bisa komen aja. Nanti gue bikinin lagi videonya. Tapi gue sebenarnya tuh lebih suka ngejawab pertanyaan-pertanyaan gini daripada gue bikin video pakai konsep gue sendiri. Jadi sebenarnya gue lebih suka jawab pertanyaan gini. Kenapa? Karena gue ngerasa gue interaksi langsung sama kalian, sama lu gitu. Jadi ya apa yang gue punya, gue juga jadi keinget terus nih, ilmunya nggak hilang. Misal gue ngobrol kayak gini, misal walaupun lu nggak secara langsung di depan gue, jadi ya gue bisa ngerasain bahwa oh ada orang-orang yang memang butuh jawaban-jawaban seperti ini gitu. Apalagi buat pemula yang masih bingung harus mulai dari mana, harus beli alat apa, harus bikin program gimana. Nah, mungkin video ini bisa ngebantu buat teman-teman yang masih bingung juga. Jadi jangan lupa subscribe juga.